Seorang Jenderal Maraden Panggabean berkata bahwa Timur Paine memimpin pasukan Napindo, Laskar Naga Terbang. Selain pasukan Laskar Naga Terbang, Timur Paine juga pernah memimpin Laskar Barisan Marsose yang di masa Perang Aceh merupakan pasukan andalan KNIL dengan citra kejamnya. Itulah cuplikan dari part 1. Pada part 1, saya telah menguak hal yang menginspirasi Asrul Sani, penulis film Naga Bonar, dengan mengadaptasi kisah Timur Paine yang dijuluki sebagai warlord di Sumatera Utara hingga mendaulat dirinya sebagai Jenderal Mayor. Dan kali ini saya akan mengulas sebuah kejadian yang membuat Jenderal Timur Paine terbuang. Simak selengkapnya. Pada masa itu, ketertiban TNI di Sumatera tidaklah serapi di Jawa sehingga untuk melawan serdadu Belanda banyak masyarakat yang membentuk laskar-laskar perlawanan. Salah satu laskar tersebut adalah laskar yang dipimpin Timur Paine. Keberanian dan kekuatan pasukan yang dimiliki membuat Laskar Naga Terbang yang dia komandoi begitu terkenal di antara para laskar di Sumatera dan serdadu Belanda. Berlaga layaknya seorang jenderal sejak tahun 1945 sampai 1948. Timur Paine aktif bergerilya dengan sasaran utamanya adalah serdadu Belanda. Situasi yang kacau saat itu, tak sedikit rakyat Republik berlaku hina. Banyaknya pemimpin di Sumatera Utara adalah kaki tangan Nika Belanda. Kelakuannya borjuis, mencabuli perempuan, haus kekayaan, dan lain-lain. Kekacauan di masa revolusi menyebabkan saling terkam kawan sendiri sesama rakyat pribumi sehingga pertempuran sedarah tanah air sudah dianggap biasa masa itu. Dari pertempuran sedarah ini, muncul beberapa warlord. Di Sumatera bagian timur bukan hanya Lord Timur Paine. Ada juga Lord Bejo alias Mayor Bejo yang disegani. Ada saatnya mereka berdamai. Ada pula saat saling berseteru. Terkhusus Timur Paine. Dia pernah konflik dengan sesama pribumi. Timur Paine kala itu konflik dengan pimpinan Laskar Gagak Hitam yang berafiliasi dengan Pesindo Jawa yakni Sarwono. Sarwono ditangkap oleh pasukan Timur Paine dan hendak membunuh Sarwono. Beruntungnya, kala itu Muhammad Hatta yang merangkap jabatan sebagai menteri melaksanakan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dan mendengar kabar pertikaian kelompok sesama pribumi. Dalam buku Muhammad Hatta, Memoir, Bung Hatta memanggil Timur Paine ke tempatnya menginap dan memerintahkan agar Sarwono tidak dibunuh. Timur Paine yang merupakan loyalis PNI, Hatta, menuruti perintah Bung Hatta. Tak hanya itu, sadar akan kerugian perang saudara, Bung Hatta memerintahkan Timur Paine untuk pergi ke Tapanuli ketika Timur Paine hendak menyerang kota Medan. Tak hayal tindakan sporadis terkadang dilakukan Timur Paine. Salah satunya ketika mengajak Kolonel Richard Siahaan menyerang Medan. Namun kekuatan Belanda yang kuat dan terlatih, berhasil menggagalkan upaya Timur Paine. Meski disegani, kejayaan Timur Paine hanya sementara. Warlord yang senang melucuti entah itu laskar atau polisi, akhirnya dilucuti oleh tentara yang melakukan penertiban pangkat dan kesatuan di Sumatera Utara. Timur Paine dicopot dari militer. Legiun Naga Terbangnya juga bubar entah kemana. Terakhir, tahun 1949 Timur Paine sempat memimpin organisasi pertahanan masyarakat. Setelah masa revolusi, tak ada lagi jenderal bernama Timur Paine di Sumatera Utara. Adanya TB Simatupang dan Ah Nasution. Namanya sirna beserta pangkat kehormatannya. Kesimpulannya, mungkin kita beranggapan akan kebenaran adanya sosok bernama Jenderal Timur Paine. Kurangnya informasi serta data-data yang kompleks sehingga sulit mengangkatnya menjadi pahlawan nasional. Tetapi ada klimaks yang dapat diambil. 1.
Sulitnya perjuangan Republik melawan para serdadu Belanda dan sebaiknya dipertimbangkan mendapat gelar pahlawan meski tak berstatus anggota satuan pertahanan resmi. 2. Sebuah kritik sosial yang menyinggung di mana keberpihakan pemimpin-pemimpin pribumi berada, ke Republik atau Belanda.